Tip penulis bersama Golagong. Nih, ruang kerja. Ruang kerja bisa nggak jadi setting lokasi sebuah cerita? Cerita pendek atau novel? Saya akan bicara cerita pendek. Bisa. Nah, bagaimana caranya agar ruang kerja ini bisa menjadi setting lokasi yang menarik? Tahu nggak caranya? Coba perhatikan. Ada celengan. Ini celengan tua nih. Ya, ada handphone, ya kan? Ada ini apa nih? Poci ya. Nih, minum dulu. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba nih saya tokoh misalnya tokoh dalam cerita pendek itu sedang membuka-buka ini, katakanlah jangan aku misalnya dimulai dari seorang istri ketika dia lihat tertarik sebuah buku, ya misalnya saya buka nih buku misalnya ya, buku dia misalnya istrinya seorang dosen misalnya, dia butuh referensi, tiba-tiba ada sebuah amplop di sini, surat yang sudah usang. Lalu dia memanggil suaminya, meminta pertanggungjawaban. Ini surat dari mantan pacarnya. Surat itu katakanlah 20 tahun yang lalu, ya, 15 tahun yang lalu, dibaca oleh istrinya itu. Jadi tokohnya cuma 2 orang, suami dan istri, dan ruangan ini, ruang kerja ini dengan deretan buku-bukunya, ya. Ini bisa kita pakai, misalnya si tokoh istri itu WA, suamiku kamu ada di mana? Saya sedang di ruang kerja kamu. Ping bunyinya, tolong segera pulang. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Ping ya, dari handphone ini. Lalu laptop dinyalain karena dia semakin curiga barangkali ada hal rahasia. Nah, selama 20 tahun mereka menikah, saling percaya, ternyata suaminya menyimpan banyak rahasia. Suaminya datang misalnya 15 menit kemudian, 15 menit kemudian, 15 menit waktu yang cukup untuk istri mengetahui rahasia ruang kerja suaminya. Apa yang dia temukan? Surat, lalu di folder laptop suaminya ada satu folder berisi foto-foto mesra 20 tahun yang lalu. Ketika suaminya datang terjadi pertengkaran. Suaminya membela, itu foto lama 20 tahun yang lalu sebelum kita menikah. Surat ini juga 20 tahun yang lalu. Si istri bukan persoalan 20 tahun yang lalu, tapi kepercayaan. Kenapa kisah itu luput diceritakan? Itu pertanyaannya. Nah, dari ruang kerja ini kita bisa belajar beribu buku, beribu kata, kalimat, paragraf. Itu adalah rahasia si suami. Karena suaminya seorang penulis. Jadi selama 20 tahun, suaminya menulis masa lalunya. Dan si istri, karena sibuk sebagai seorang dosen, luput memerhatikan profesi suaminya. Si istri merasa bahwa suaminya ada di ruang kerja, dunianya ruang kerja, maka segala sesuatu hanya sebatas ruang kerja. Katakanlah mereka tidak punya anak, atau mereka bisa punya anak, tapi yang paling menarik mereka tidak punya anak. Lalu bagaimana menutup ending cerita itu? Plot twist, jangan diselesaikan begitu saja saling memaafkan. Jangan. Selama ini, selama cerita kita baca,
si pembaca mendapatkan kesan suami yang tersudut. 20 tahun dia menyimpan rahasia, kemudian si istri membongkarnya. Tapi endingnya, apa coba endingnya? Handphone istrinya berbunyi, lalu dia baca pesan dari seorang laki-laki. Dan si istri bilang, saya ada jam kuliah, saya harus pergi. Nah, sahabat yang hanya tahu bahwa si istri juga selingkuh adalah pembaca dan dirinya. Si suami biarkan dia menjadi terdakwa. Dia merasa malu, terbongkar rahasianya, lalu dia pasrah, apakah dia akan kehilangan istrinya. Tapi si pembaca merasakan sesuatu yang tidak adil. Nah, itulah yang disebut open ending. Sehingga pembaca merasa terganggu. Hei suami, istrimu juga selingkuh. Dia dihubungi bukan oleh kampus tempat dia mengajar, tapi dia dihubungi oleh seorang laki-laki. Mereka akan ada kencan. Nah, jadi endingnya cukup. Menerima handphone, suamiku, saya harus mengajar. Persoalan hubungan kita nanti kita bicarakan. Seperti itu. Ingat, hal kecil bisa jadi besar. Hal biasa-biasa saja bisa jadi luar biasa di tangan seorang penulis. Ingat, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Sampai jumpa di episode Tip Menulis bersama Golagong berikutnya.